Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Nurul Hidayati LCMSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Etika Bisnis Islam. Perkenalkan, nama saya Zainur Rahmah, NIM 19403100039 dari kelas Manajemen Dakwah B4. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari tugas ujian akhir semester Etika Bisnis Islam. Judul yang saya ambil yaitu Online Shop Business. Globalisasi banyak memberikan dampak yang beragam khususnya untuk Indonesia sendiri, terutama bagi kecepatan sistem informasi dan komunikasi. Ya, ini memberikan peluang kepada seluruh penjuru dunia, khususnya di Indonesia. Hingga kehebatan internet ini membuka kehebatan dan dimanfaatkan oleh pembisnis, terutama di kalangan dewasa dan juga remaja. Internet ini menghubung kepada media sosial yang tidak hanya diperuntukkan untuk remaja dan dewasa, tetapi di masa pandemi seperti apa yang kita hadapi sekarang ini, media sosial juga digunakan oleh anak-anak, baik itu untuk belajar maupun untuk sekolah. Namun tidak diperuntukkan yang satu ini, yaitu untuk online shop bisnis. Anak-anak tidak diperbolehkan karena apa? Salah satunya anak-anak itu tidak memenuhi syarat sebagai pembeli dalam online shop maupun jual beli yang seperti biasa kita lakukan sehari-hari. Memasuki syarat-syarat dari online shop bisnis ini, yang pertama yaitu berakal dan memiliki kemampuan dalam memilih, di mana kita sebagai seorang pembeli maupun penjual, syarat sahnya yaitu mempunyai akal, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri khususnya. Yang kedua yaitu syarat barang. Syarat barang ini terdiri dari yang pertama, menurut syariat Islam, suci, yaitu halal dan baik. Yang kedua, bermanfaat. Bermanfaat ini adalah barang yang kita perjualbelikan dalam bisnis online ini diperuntukkan dan baik untuk apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang pembeli. Yang ketiga, milik orang yang melakukan akad. Jadi kita sebagai seorang pembisnis, ketika kita memperjualbelikan baik itu sebuah produk ataupun ya memang sebuah produk, jika produk itu bukan milik kita, itu tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi barang itu, misalnya ketika kita sedang meminjam barang itu tidak boleh diperjualbelikan. Syarat barang yang kelima yaitu mengetahui status barang. Status barang ini baik dari kualitas, kuantitas, dan sebagainya. Jadi ketika kita sebagai seorang pembisnis tidak hanya memiliki akal dan kemampuan, tetapi yang kita utamakan juga sebagai seorang pembisnis itu jujur dalam arti ketika kita memperjualbelikan produk, ketika ada kekurangan dari produk tersebut, sebisa mungkin kita harus menjelaskan bagaimana produk tersebut memiliki kekurangan agar seorang pembeli dalam shop kita, bisnis online shop ini, tidak memiliki kekecewaan ketika sudah membeli barang yang kita jual. Yang terakhir yaitu yang keenam, barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. Ketika kita sudah memperjualbelikan, barang tersebut itu harus kita pastikan. Kita sebagai seorang pembisnis tidak hanya jujur dalam memaparkan produk, tetapi kita harus memastikan bagaimana produk tersebut sampai kepada pembeli dan baik
barangnya. Yang selanjutnya, bisnis online berdasarkan syariat Islam. Skemanya yang pertama, terjadinya transaksi antara dua belah pihak. Maksud dari transaksi ini adalah ketika kedua belah pihak ini, seorang penjual dan seorang pembeli, sama-sama paham dan mengerti apa yang kita harapkan dari produk tersebut dan apa yang kita tanyakan. Biasanya ketika kita membeli dalam suatu produk di online shop, pasti kita melihat dulu apa detailnya produknya. Jadi kedua belah pihak ini, baik seorang pembisnis seperti saya dan juga pembelinya, memiliki kesepakatan, baik itu ketika ijab kabul maupun barang yang kita perjualbelikan. Yang kedua, adanya pertukaran barang, jasa maupun informasi. Nah, tapi di dalam online shop ini yang saya maksudkan adalah adanya pertukaran barang. Ketika bisnis online ini kita jalankan, pasti ada dong barang yang kita perjualbelikan, baik itu produk yang sudah terlihat di kalangan masyarakat maupun yang belum, karena biasanya ada produk-produk tertentu yang itu belum ada di iklan-iklan. Yang ketiga yaitu internet adalah media utama dalam proses jual beli atau ijab dan kabul. Ya, dalam bisnis online ini alat utama yang kita bawa adalah internet. Jadi sebisa mungkin kita membawa internet ini tidak hanya untuk kebutuhan pribadi, tetapi kalau internet ini bisa membawa kita untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya jual beli ini, kenapa tidak? Baik itu seorang pembeli maupun seorang penjual atau pembisnis. Yang selanjutnya ada dua jenis ijab kabul. Ijab kabul yang saya maksud ini di online shop. Yang pertama, sesuai perjanjian, di mana pembayaran dilakukan dengan tunai sebelum barang dikirim. Biasanya dalam online shop ini kita sebagai pembeli sebelum membeli barang biasanya dianjurkan untuk mentransfer terlebih dahulu. Contohnya saya, dalam bisnis saya, sebelum barang itu saya kirim kepada orang yang membeli, saya meminta struk atau bukti transfer uang yang sudah ditransfer ke rekening saya. Ketika sudah ditransfer, otomatis saya juga langsung mengirim barang tersebut. Jadi kita mempunyai kesepakatan di mana ketika uang sudah ditransfer, barang juga langsung saya kirim. Seperti itu. Itu juga berupa bukti foto. Yang kedua jenis ijab kabulnya yaitu al-istisna, yaitu bentuk pembayaran yang menunggu hingga barang dikirim. Dalam bisnis online shop ini biasanya kita sering menyebutnya itu COD. Ketika barang sudah sampai, diantarkan kurir, baru uangnya kita kasihkan ke kurir tersebut. Itu disebut dengan ijab kabul istisna. Bisnis online yang diharapkan. Nah, ini adalah menurut syariat Islam. Yang pertama, bisnis judi. Kita ketahui bahwa judi juga tidak hanya tidak diperbolehkan di online, tetapi dalam kehidupan nyata pun judi ini memang sudah tidak diperbolehkan. Nah, apalagi ketika kita berbisnis online tapi bisnisnya yaitu bisnis judi, itu sangat tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya, perdagangan barang terlarang. Nah, perdagangan barang terlarang ini diharamkan kenapa? Karena biasanya dalam perdagangan ini banyak mudaratnya. Contoh saja memperjualbelikan narkoba. Itu sangat tidak diperbolehkan. Karena sudah ada undang-undang di mana di negara kita Indonesia ini tidak memperbolehkan memperjualbelikan narkoba karena ini sangat berbahaya. Yang ketiga yaitu video porno. Yang kita ketahui ketika media sosial sekarang ini sudah berbentuk untuk bisnis, biasanya kita lihat di Instagram sajalah. Di Instagram sudah banyak yang sudah memperjualbelikan video-video porno yang tidak layak dan tidak diperuntukkan ditonton, baik itu untuk kita yang
bisa dibilang memang sudah dewasa, atau apalagi untuk anak kecil di zaman sekarang. Ini sangat tidak diperbolehkan dalam bisnis online sesuai syariat agama Islam. Video porno itu sangat dilarang. Yang keempat yaitu barang yang melanggar hak cipta. Maksudnya di sini adalah ketika barang tersebut memang sudah diciptakan oleh PT ini dengan nama ini, maka ketika kita memperjualbelikannya pun sebagai seorang pembisnis, kita juga harus bisa mencantumkan, kita harus juga mencantumkan hak cipta dari produk tersebut, bukan yang kita buat-buat atas dasar bisnis kita sendiri. Apalagi ketika kita membuat namanya itu tidak sesuai izin dari hak cipta produk tersebut, itu diharamkan. Yang terakhir, mengenai senjata atau benda yang tidak bermanfaat. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di penjelasan awal bahwa ketika syarat barang itu bermanfaat, itu adalah syarat sah. Tapi ketika benda yang diperjualbelikan atau produk kita ini dalam bisnis online shop tidak bermanfaat untuk orang lain, maka sebisa mungkin kita tidak memperjualbelikan produk tersebut, karena itu diharamkan dalam bisnis online. Oke, baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari penjelasan atau prakata saya yang mungkin kurang jelas dan pemaparan yang masih kurang banyak. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.